Mereka itu tergabung dalam Hambalang Boys. Ada sebutannya. Ada anak-anak Hambalang. ideologinya. Siapa aja? Anak-anak ideologinya Pak Pak Prabowo. Prabowo, siapa aja? Sugiono. Contoh. Sugiono. Terus ya Teddy salah satunya. Ya. Tadi kan baru. Akhirnya kan udah Rakyat. lumayan lama. Oh, Gue belum tahu konsepnya sih sekolah atau rakyat itu. Akpol. Oh, lu pernah posting kayak anak gua mau gua masukin Akpol apa Akmil gitu. Iya, tadi gue karena bercanda-bercandaan gue gitu, karena gue pengen dia bisnisnya banyak nanti pas gede. Iya, Ini harusnya mungkin ada. politik kuda Troya. Udah liar. Kuda Troya. Gimana tuh Dan? Yang ngasih hadiah ke musuh. Padahal di dalamnya- Padahal di dalamnya itu ada prajurit-prajurit yang siap menyerang dari dalam. Kita mau misalnya kalau itu Prabowo melakukan kuda Troya ini, apa gimana Prabowo? Kelihatannya temenan sama ini. Ya, Tapi padahal dia ngacak-ngacak nih. Dengan cara apa? Cara kita lemah loh. Hah? Kita lemah loh di secara Amerika. militer kalah pasti. Saya masih belum tahu. Bantu mikir pemerintah selalu dibikin pusing netizen. Bantu mikir netizen selalu dibikin pusing pemerintah. Kok minta bantunya sama netizen? Kalau minta tolong sama Ahmad Saroni, izin dia lagi sibuk ngejabat lagi wakil ketua. Nggak apa-apa namanya rezeki orang lah. Iya. Lu pasti iri sama rezeki orang. Lah gua mah nggak sih, gua bilang kan kalau mau minta tolong dia lagi sibuk. Iya, tapi kok ada kebencian dari bibir lu terlihat? Ya, masa kita tidak marah? Rezeki mah gak akan salah alamat, walaupun dia ke Ahmad Saroni. Kan udah tahu alamatnya pernah digeruduk ya. Hari ini kita kedatangan dia Baskara. Welcome to Komunitas Stand Up Indo Bandung. Dan satu-satunya pengisi stand up bahasa Sunda untuk bisa ngomong Sunda. Benar. Terlihat memaksakan pakai bahasa Sundanya. Tapi ya ini ya, apa kita spesial Dia terlalu kuning bajunya ya. Iya, Orang tuh Golkar. Aneh banget ya. Bazar Golkar dia. Bazar Golkar Ini sekarang. baju siapa Bang? baju gua. Kenapa lu punya baju ini? Waktu karo komedi. Karo komedi kan kita di klub kan harus Lu pakai. kurang setuju kan dia pakai baju itu kan? Iya. Sama gua juga, tapi dia nggak denger. Gak cocok. Oh udah pernah ngomongin? Pernah. Kan tujuan Nobita, gua- kayak Nobita, tau nggak Kan sih? tujuan gua pakai ini bukan untuk membuat lu seneng kan. Iya. Tapi buat apa dong? Buat apa? Buat saya seneng. Lu gua gak seneng, gua yakin lu gak seneng. Gua iya Aneh pas banget, datang kok terlalu. kuningnya gini. Iya terlalu. Tapi saya nggak dipakai lah. Hah? Saya nggak dipakai. Ini buat nantinya kalau ada brand apa yang harus kuning baru cocok nih. Blue Band. Iya. Blue Band nggak mau untuk masuk, kalaupun nggak Blue Band ya partai berkarya lah ya. Iya. Aduh berkarya. Itu masih ada. Sama satu lagi tai. Kita spesial kali ini para pemikir mengundang Gilang Baskara karena kita ingin membahas tentang isu-isu internasional. Wow. Seperti kita tahu kan Gilang adalah mahasiswa abadi hubungan internasional. Yes. Lu tuh akhirnya lulus kan? Enggak dong. Enggak dong. Kayak kewajiban. Enggak dong. Oh iya iya. Kan gua ngapin tongkrongan. Kan gua Satu tongkrongan harus ada yang nggak lulus. Ya benar. Gue seangkatan sama Gilang di kampus, sekampus, beda fakultas doang. Iya. Lu Gue seangkatan kenal ya? teman-temannya Seangkatan, Gilang benar, juga. benar. Gilang tidak lulus, teman-temannya ada yang udah jadi dosen HI, si Aji. Udah ya ketemu kan? gue. Udah datang ke HOHI juga. Gua udah malah jadi ketemu lagi sama teman-teman gue yang dosen. Siapa lagi selain Aji yang jadi dosen? Banyak ya angkatan lu? Ada yang angkatan atas. Oh ya, angkatan lu Aji doang kan? Ada dua. Oh, satu Deka. Oh iya Deka, Dosen bener bisnis ya tadi. Deka. Apa karena kebencian lu terhadap elit global? Enggak, Mas, kenapa ke sana, Mas? Karena hubungan internasional ada hubungan yang sana. Nah kita akan membahas tentang isu-isu dunia karena Aneh banget. Gue juga kaget. emang dia Kalau di sini Dani itu bukan apa? Bukan yang penting apa? Bukan ngomong yang penting, tapi penting ngomong. yang penting Ya, ngomong. aja. Yang Ya, penting ngomong. Dani itu memang apa aja dulu yang keluar baru habis itu dia bikin Sakit kalau nggak dikeluarin. Nah, kalau keluar kita yang sakit Pak. Keluarin aja dulu. Jangan minta maaf kan. Mas lu kayak Intel ikut syuting Mas. Topi lu. Tapi ya kan bener kan? Tapi kan matching. Abu-abu, bener. Abu-abu. Menghargai Rabu-Abu kemarin. Oh iya Oh, rabu-abu. agak bukan Iya. apa bukan yang lang coba. Emang apa rabu-abu itu? Ya ini kan. Emang abu-abu tuh warna. Enggak. Ini bukan apa perayaannya Katolik. Iya. Prapaskar. Puasa 1 atau 2 hari. Asik. Kok 1 atau 2 hari? Iya bener kan 2 hari kan? 2 hari nggak Dua pakai atau Mas? Kan lu nggak puasa waktu Ya berarti gua memang atau tidak kan? puasa bukan berarti aturan nggak puasa.
Tapi yang Gilang ini kita undang karena dia ada konten tentang. Jujur gue bingung nggak topik. Bayangin gue tiap hari ketemu sama dia siaran gimana gue. bingung, makanya gue mikirin dulu kan. Apa? Kita akan membahas tentang isu-isu global lah. Ya, Lu kan oke. pemilik konten Hohi, sudah berjalan berapa tahun? Sekarang menuju tahun kelima. Wih, gokil. Konten di Abdel Universe sudah 5 tahun. Yang gara-gara konten itu Lumayan kan pada pergi ke Mekah, umroh. Benar, tahun lalu November. Barengan sama seminggu ya? Beda ya? Travel umroh yang sama. Travel umroh Beda yang sama. setahun. Oh, beda setahun. Beda setahun. Oh, ini konten-konten Hohi. Terus juga Gilang ini punya konten yang terlalu over ya? Ya, betul. Terlalu over itu mengkritisi pemerintah, Enggak juga kan apa-apa nggak kritisin pemerintah. Iya. Enggak. Wih, ini. Terlalu over ini apa? Kenapa lu bisa? Itu kan produser noise kan ya? Betul kan ya? Iya. Dika kan ada ya. Iya. Nah, dan dia akhirnya punya konten terlalu over berawal dari ide apa, Lang? Berawal dari ngobrol sama dia waktu lagi masih di Noise. Terus kayak ya banyak cocok aja lah gitu. Akhirnya udah deh bikin deh. Dan responnya oke banget ya. Ya lumayan lah, nggak terlalu. YouTube-nya masih jalan? Masih. Oh, masih jalan. Gokil. Lumayan lah. Nah, Lam, kita akan buka dengan satu pertanyaan nih. Apa tuh? Lu sebagai sudut pandang mahasiswa HI yang pernah menempuh pendidikan lebih dari 14 semester. Iya. Gimana menurut pendapat lu dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace ini? BOP. BOP. Iya. Apakah benar-benar demi kepentingan Gaza Iya. dan Palestina ataukah hanya ini embel-embel doang padahal sebenarnya mah cuman buat dealing-dealing tarif? Kayaknya udah susah buat dicebokin lah ya. Ya. Awalnya pas pertama kali masuk bikin statement kan Menlu apa Ya, alasannya masuk ya. kenapa. Tapi terakhir kan Netanyahu sebagai founder. Ya udah mau gak bisa dicebokin lagi udah mau gimana. Masa buat peace di Gaza tapi di dalam situ ada Penjajahnya. Netanyahu Iya, ya. Susah dicebokin. Padahal katanya bayar ya maksudnya ya? Bayar 17 triliun. Gila 17 triliun. Gila, mahal banget. Tapi jadi member. Iya kan itu buat jadi member tuh 17 triliun. Iya. Iya. Nggak Dia founder. pas bayar itu hari Selasa, coba hari Senin itu paling 10 miliar. Oh, jauh? Kan ada promo Senin itu. Enggak, Senin harga naik. Bukan Beda, promo. kalau itu properti, kalau itu properti. Oh, kalau ini Senin murah. Murah karena hubungan internasional. Udah. Ini asal aja nih ngomong nih anjing. Enggak, syuting kemalaman kan. Pusing dia. Iya. Pusing Kan dia. mesti nyebokin. Tapi kalau lu melihatnya bahwa ya pada akhirnya ini udah susah dicebokin lah. Iya kayaknya dah setelah ya ada sebenarnya sebelum yang apa Israel jadi founder kan di yang foto awal itu udah ada Netanyahu di situ kan. Yang udah susah dicebokin lu lagi. kok komika atau orang yang sering observasi, lu observasi dulu nggak? Ini apa nih sih tujuannya apa nemu nggak? Enggak sih, enggak terlalu gue kayak baca beritanya doang udah dah. Dia udah kebayang kemana. Dia udah kebayang kemana. Udah ketebak nih. Iya, dan katanya ini kan gosipnya jadi bukan saingan ya. Kayak ini. PBB ini. Alter ego-nya PBB. Iya. Iya. Tapi dari UN-nya juga udah menyetujui katanya dengan si US mau bikin ginian kan. Biar PBB menjadi lebih baik karena ada BOP. saingannya ya. Tapi jadi kayak ada saingan PBB gitu. Jadi bikin sendiri PBB lah. juga jadi miskin coy, duit kasih hilang gara-gara si Amerika banyak ngurang-ngurangin sumbangan untuk PBB. Karena mereka mau bikin ini, Iya. BOP. Tapi setidaknya PBB punya pesaingnya untuk menjadi lebih baik kan. Ini takutnya tersaing sama BOP, PBB harus menjadi lebih baik. Biar ada ini persaingan. Betul. Karena tadi sendiri dia. Iya, sendiri kan nggak ada kompetisi. Filosofinya mengambil filosofi Pertamina, ketika ada persaingan Pertamina jadi bagus. Iya, gitu. benar. Jadi pakai jeans sekarang. Hah? Perhatiin nggak? Orang-orang Pertamina. Oh iya, ada di beberapa doang. Jadi belum baju semua. merah itu sama jeans. Belum semua Gayanya. tapi Masa sih belum semua? Gua kebanyakan gua Pertamina yang udah kayak gitu. Pertamina apa yang pom bensin versi elitnya. Ada kan yang Versi elit apa? Ada. Lu- Ada Pertamina ada kelasnya. Yang ini yang Coba Pertamina. 31. Ada- Yang kalau 31 kan yang Kelihatan Ada perbedaannya, ada yang bisa pakai QRIS, nggak ada. Jenis-jenis Pertamina ada pom bensin, jadi ada beda-bedanya. Ada yang tergantung ukurannya itu terbagi dengan ukurannya. ukuran luasnya Luasnya SPBU-nya. Sama iya. kelengkapan fasilitas. fasilitasnya. Nah, nih. Oh. Coba kita lihat nih. Ini nih. Mengenal jenis-jenis SPBU. Iya. Itu kayak yang di arteri itu yang bagus tuh. Arteri mana? Pondok Indah. Oh. Karena dia ada Pertamina apa yang paling tinggi di atasnya Pertamax Plus. Dex. Aftur. Oh, after buat pesawat. Pesawat dong. Ada dia cuma ada di situ tuh, jarang-jarang. Pertamax Plus. Atasnya lagi.
Plus. Iya, greennya ada. Jadi ada yang pasti pas, itu yang standar. Ya. Nah, ada yang di atasnya itu yang Yang premiumnya. biru pasti prima. Itu pasti ada prima. bright store-nya, ATM, terus Ya. toilet bersih, bengkel dengan dan cuci mobil. Yang Oh, paling ada itu yang itunya. hijau. Benar. Karena itu green future digital high tier fuel. Yang udah ada listrik itu. Ada listrik. Ada benar. SPKLU-nya. Tapi ya. menurut lu kenapa harus pakai jin? Eh, Apa lebih menyerap dan Celana ya? menyerap Pertamina? Menyerap ini Pertalite. Kalau pakai sarung, terus pakai sarung bebek carok, Mas. Enggak, lagian juga menyerap emang sih tumpah-tumpah gitu. Maksudnya apa? Lu mah Oh, dia ngambil dikit. Anjing dia orang ini. Dia malah jadi curiga kayak gini aja. Padahal daripada kasih jis mending kasih masker ya. Oh iya, biar nggak pada mabok. Padahal bau bensin banget. Karena gitu. kan sebenarnya kan SOP pom bensin itu harus pakai masker, sarung tangan karena itu berbahaya sebenarnya. Nah. Oh, iya. Di luar tuh gitu tuh. dan salah satunya kenapa harus pakai masker menurut gua setuju. Iya. Karena biar nggak jadi suzon si yang ngisi bensin. Karena ada yang si operator itu Iya. meludah senyum, ada yang enggak gitu, ada yang bete aja mukanya gitu. Jadi gua tuh suzon gitu. Iya. Harus lu gitu. Oh mending kalau pakai masker udah. Ya udahlah kita nggak tahu Iya, dia iya, bete iya. apa Mau enggak. senyum apa enggak Iya, gitu ya. Ntar dulu gitu, dari board office ke Pertamina tuh apa? Gua sih tadi. Gua tadi pengen nanya gini. Kalau gua kalau lu Gilang sebagai apa ya mahasiswa Iya. masih ada lah pasti ilmu-ilmunya. Iya. Melihat politik luar negeri Indonesia hari ini seperti apa? Karena kan kalau kata Pak Dino Patijalal, Menlu kita ini nih hari ini tuh tidak mengurusin dengan benar. Katanya gitu, Nah, jarang Kalau menurut lu nih. gimana? Ya mungkin bisa jadi kali ya, karena kita jarang melihat beliau ngapain gitu ngomong di yang acara-acara. Beda kayak waktu Bu Retno kayaknya lebih ada lah, Lebih aktif ya. lebih kelihatan lah gitu. Malah kan yang sering ke luar negeri kan emang presidennya kan, terus Iya. yang kayaknya lebih sering ngomong tuh kayaknya atau lagi ngapain presidennya Presidennya. kayaknya. Dan Mayor Teddy. Dan Mayor Teddy. Benar. Ted Sky. Ted Sky. Ted Sky 89. 89. Lu follow nggak? Seangkatan sama gue 89. Oh iya. Iya 89 kan? 87. Kan Lu? gua telat masuk Iya. SD sama SMA nggak naik setahun. Gue seangkatan gue berarti sama Ted Sky. Teddy. Gue bisa panggil Teddy Ted gitu. Oh, iya. Seumur. Gua manggil Seumur. D. Gua manggil D. Iya, lu manggil D. Iya. Kalau cerita ke orang bisa pakai si Teddy tuh. Gitu. Iya, bisa kata. Ada seumuran. Ada seumuran. Iya, kayaknya emang karena kurang kelihatan aja, dan dia kan bukan diplomat karir kan. Iya. Bukan. Dia orang partai kan ya? Orang partai. Dia kan sekjen Dan sekarang. tentara dia kan? Apa sekolahnya? Tarnus, Iya, sekolahnya ya. terus sempat militer bentar, Iya. terus disuruh cabut. Mereka itu tergabung dalam Hambalang Boys. Ada sebutannya. Ada anak-anak Hambalang. ideologinya. Siapa aja? Anak-anak ideologinya Pak Pak Prabowo. Prabowo, siapa aja? Sugiono. Contoh. Sugiono. Terus ya Teddy salah satunya. Iya. Tadi kan baru. Akhirnya kan udah lumayan lama. Oh, bukan Gerindra itu Hambalang Boys. Bukan, Oh. pokoknya anak-anak ideologinya Pak Prabowo, anak Ya, apa ya? Teddy Sugiono. Komisarisnya Pertamina. Namanya Bang siapa nih? Oh, ini Rahul, Hasan Rahul. Nasbi. Mas. Kan jadi komisaris Pertamina Hasan Nasbi. Bukan, direktur Direktur Pertamina. Itu ada tuh, ini abang-abangannya Coba cari sini aja. Anggaraka Hambalang Boys. Prabowo. Hambalang Boys, Hambalang Boys, coba kita cari. Hambalang Boys. Anggaraka Prabowo. Anggaraka. Itu siapa? Anggaraka yang mana? Yang Kom Diji. Enggak dong. Bakom. Bakom. Coba Hambalang Boys. cari Hambalang Boys Hambalang Boys. Jadi ini di ada Spotify coba. Bukan playlist Kayaknya boy band ya. Nah, ini dia kisah Hambalang Oh. The Hambalang Boys. Anak-anak ideologis. Yang mengabdi bertahun-tahun sama Pak Prabowo. Ini dia orang-orangnya. Lah timbang mengabdi doang mah, Mbak di rumah juga puluhan tahun ikut kita nggak jadi anak ideologis kita ya kadang-kadang. Di sekolahin. Oh. Ini semua Tarno semua nih. Coba ada namanya nggak? Turun Mas. Atau di Zoom deh. Zoom coba. Tuh nama-namanya tuh. Ini kalau bikin podcast saingannya sama Green Boys bisa nih. Wamentan Iya, iya. Abdul Karim Al Jufri, yang mana tuh orang? Oke. Coba ke bawah. Enggak ada nama-namanya, coy. Ada mungkin Ada di bawah, di bawah. Kawendra. Artikel. Kawendra masuk. Kawendra enggak. Muka-mukanya mirip ya? Hambalang terdiri dari kadar di antara Ketua DPW Jateng Sudaryono, Sekjen Sugiono, Dirut Simon, Bang Simon. Seskap Teddy, Anggaraka, dan Prasetyo. Oh, Prasetyo Hadi itu masuk. Hambalang Boys. Hambalang Boys. Jadi ring satu Pak Prabowo yang dari zaman Pak Prabowo lawan Pak Jokowi Iya. sudah ada nih. Oh, kalau
ini punya Hambalang Boys, Ya. Jokowi punya Tembok Ratapan Solo. Iya. Iya. Tapi lebih sakit tembok itu kayaknya. Karena tembok sakti itu bisa mengalahkan Hambalang. Iya, betul. Tapi lu sebagai orang yang ya punya konten juga memperhatikan internasional. Solomon, betul lucu banget. Solomon kan namanya macam-macam. Namanya macam-macam. Namanya Iya, iya, macam-macam. Ada Solomon. Iya, Terus iya. sebagai orang yang melek tentang inilah isu-isu global lah. Ngelihat apa gimana sih sekarang kita ini kan baru pertama ya kayaknya ada presiden Indonesia yang bilang bahkan pernah di media di pidato kita harus bisa menjamin juga Israel keamanannya gitu-gitu tuh. Ini baru presiden pertama loh yang dan tergabung dalam sebuah organisasi bersama BOP itu. Israel. Walaupun Ya. di pidato awalnya itu bagus banget. Kita menjamin ininya Gaza, Ya. mendukung segala macam, ditutup dengan. Tapi kita juga harus menjamin Israel lah. Nah itu gimana menurut lo pada? Apa yang sebenarnya lagi dilakuin Pak Prabowo sih secara? Iya kasih tahu kita lah. Ada nggak ilmunya? Ini teorinya ini nih. Atau emang udah nggak ada aja itu. Berusaha berpolitik dua kaki atau apa? Iya, kayaknya kan dia kalau kita lihat arah-arah pergerakannya emang kayaknya ini Amerika banget ya. Pro Amerika banget. Iya, kayaknya ya dari segala macam gerak-gerik beliau gitu kayaknya emang udah Amerika banget. Mungkin orang-orang nggak akan sesebel ini nggak kalau dia nggak sering ngomong kan, wah ini antek-antek asing, Ya. ini disusupin asing, nggak apa-apa disusupin asing. Sementara dia kayak gitu, gitu Amerika, kan? ya, Iya, ya, Amerika ya, kayak ya. gitu. Bahkan ada yang dia ngobrol sama Trump itu loh, yang dia pengen ketemu ya. anaknya, ngomong anaknya. Iya. Mic-nya lah. Dia kan mau ketemu si anaknya Jadi ini sama buat si ngomongin Jimmy bisnis. Kimmel dijadiin jokes kan? Emang iya ya? Iya, jadiin jokes. Iya, dia oh iya bener yang dibahas, Iya. dibahas bener. Iya itu. Kayaknya orang mungkin nggak akan Sesebel itu. sesebel ini. Mungkin udah tahu lah, mungkin kayak Prabowo ini agak Amerika. aneh nih. Iya, nggak kebijakan-kebijakannya, gerak-geriknya ini agak-agak unik. Tapi dengan dia sering ngomong antek asing lah, sering apa-apa disusupin antek asing, tapi dia sendiri kayak gini, jadi orang makin makin aneh gitu. Ada Kayak ilmunya nggak sih hipokrit apa yang banget. dilakuin Prabowo nih? Jujur lupa. Mungkin ada ya harusnya ya. Diplomasi Harusnya dua ada. kaki kayak gini. Iya, Atau mungkin ini harusnya mungkin ada. politik kuda Troya. Kuda liar. Kuda Troya. Gimana tuh Dan? Yang ngasih hadiah ke musuh. Padahal di dalamnya- Padahal di dalamnya itu ada prajurit-prajurit yang siap menyerang dari dalam. Kita mau misalnya kalau itu Prabowo melakukan kuda Troya ini, Ya. apa gimana Prabowo? Kelihatannya temenan sama Amerika. Ya, Tapi padahal dia ngacak-ngacak nih. Ngacak-ngacak. Dengan cara apa? Cara kita lemah loh. Hah? Kita lemah loh di secara Amerika. militer kalah pasti. Saya masih belum tahu. Santet mungkin ya. Bisa jadi santet. Tapi santet kan nggak bisa nyebrang laut. Oh sekarang sudah ada visanya. Jadi Visa santet namanya. dia harus bawa dukun santetnya ke Amerika, Iya. baru bisa berhasil. Kalau nyebrang laut nggak bisa. Terlalu jauh saya pemikiran ke santet kayaknya. Apa Saya dong? skeptis kalau santet. Ngobrol Amerika pakai apa? Kalau pakai militer kayaknya susah nih. Ngobrol. Ngobrol. Terus? Digendam gitu. Terapi. Tapi kalau gue pengen nanya ini gini sebenarnya. Menurut kalian ya, kita semua ya, Ya. apa yang membedakan cara berpolitik luar negerinya Pak Prabowo dan komunikasinya ya, Ya. dengan Pak Jokowi? Gua dulu ya. Ya. Bedanya, Prabowo tuh nggak bisa diatur, kata gua mah. Maksudnya, ya. salah satu yang gue takutkan dari ketika Prabowo presiden adalah gak ada yang bisa ngerem. Siapa coba yang bisa ngerem? Karena semua yes man ya. Iya. Di sekeliling dia. Sebutin satu sosok yang bisa ngerem Pak Prabowo kalau dia melakukan sesuatu yang Pak jangan dan didengar. So far, Bapak Teddy. Enggak. Dasko. So, Salah satu kenapa Bapak Teddy bisa seperti itu. Seperti itu apa gimana Mas? Maksudnya memerintah Bapak Prabowo. Kok memerintah sih? Memerintah apa namanya? men-stop, Men-stop. ngerem. Waktu Bapak Prabowo pegang mic pas hujan, Pak, udah Pak. Itu takut kesetrum Mas. Emang Kebijakannya. pernah ya? Pernah waktu kampanye dulu, waktu Itu kampanye. emang dia nyelamatin bukan? Berarti kan bukan denger ngerem. dong, denger dong. Kalau gue ada Dasko, karena kalau yang dari gosip-gosip politik di beredar di bulan Agustus yang demo itu Pak Dasko berhasil menstop proposalnya Pak Safri Proposal untuk darurat militer. Oh. Jadi proposalnya masuk, Dasko yang maju, Pak ini jangan. Makanya Ke Prabowo. Pak Prabowo, makanya gosip-gosipnya sempat ada clash antara Dasko dan Safri. Safri. Karena Dasko yang bilang jangan. Oh, Gitu. itu kebukti. Kebukti itu satu aja. Gue nggak tahu lagi yang lain. Gue cuman kasihan sama tim komunikasi dan tim penulis naskahnya Prabowo. Udah disiapin mau pidato di mana.
yang diomongin beda pasti. Aduh. Kok Kalau Jokowi lu lihatnya gimana, No? kalau Jokowi kan kosong ya. Selain kosong, maksudnya secara publiknya yang lu lihat gimana? Yang gue lihat adalah Jokowi itu gini, dia butuh orang-orang untuk membuat dia berpower. Mas, saya sholat isya dulu. Jokowi itu butuh orang-orang untuk bikin dia punya power. Ya. Artinya dia terikat sama Oke. orang-orang yang mendukung dia. Seenggaknya dengerin nih sama panel yang dia punya. Ring nolnya lah, Ya. ring setengahnya. Ya. Nah, Prabowo ini menurut gue dari awal yang gue takutkan kalau dia jadi presiden gak ada yang bisa ngerem. Bisa ngerem. Lihat buktinya sekarang. Presiden Indonesia satu-satunya mau kerja sama Israel. Gak ada loh yang rame. Wow, dulu coba zaman dulu ada presiden nyebut Israel sekali aja. Ini bayangin presiden ngomong kita harus menjamin Israel, keamanan Israel di tahun 2014 misalnya. Apa nggak heboh itu? Ya. Sekarang sama sekali loh nggak ada yang protes gitu. Itu yang gue lihat bedanya banget. Kalau lu Lang, dari Pak Prabowo Jokowi, kan ini baru anget-anget lah, nggak belum lama-lama. Iya kali ya, kayaknya Pak Prabowo kelihatan semau-mau dia aja nih mau ngapain, ngomong apa, ngelakuin apa kayaknya. Karena ini kan sesuatu yang dia impikan dari lama, pengen jadi presiden, terus setelah jadi presiden ya udahlah. Bos. Kayaknya ngelakuin aja semua. Bos, Udah pucuk tertinggi, ini dia bisa kasarnya bisa ngapain aja lah kayak gitu. Jadi MBG lo nggak ada peduli-peduli sama. Wow, gas terus. Iya. Karena itu kalau itu mah kayaknya karena satu-satunya janji dia yang paling diingat orang kan. Dan paling bisa dilakuin ya. Iya, betul dari kampanye dia yang paling diingat orang adalah MBG. Dan kalau itu sampai nggak dilakuin kan kacau banget orang Ya, itu udah yang itu gua paling bilang inget. Nah, jadinya apapun yang terjadi dihajar Gas terus. Iya, mau kayak apapun, mau ada yang keracunan kayak mau ada yang apa. Lu ya bedanya apa? Ya benar, Pak Prabowo itu nggak ada yang bisa rem. Kalau Pak Jokowi itu masih dengerin para pembisiknya. Iya. Yang sampai hari ini nggak ada yang tahu siapa pembisiknya. Dan menurut gue ya, kalau lu bilang kosong tadi, mungkin bahasa gue adalah mungkin behindnya Pak Jokowi yang lebih smart gitu loh. Iya. Kayak kalau kita sekarang bilang bahwa Pak Jokowi turun gorong-gorong, terus kemarin lagi ada banyak videonya Pak Jokowi waktu di Jakarta. Nyemplung. Bukan. Ya ada yang nggak tahu dibikin AI, dia nyemplung Itu masih ada air. AI mas. Mana? Kok tiba-tiba nggak tahu ada itu AI apa enggak? Ya karena masa sih ada airnya terus dia nyemplung ke gorong-gorong. Ya kalau udah tahu AI kenapa lo ngomongin? Iya, gua omongin aja. Ada lagi viral video-video gaya-gayanya Pak Jokowi waktu jadi gubernur. Jadi ada dia sidak, dia sampai lempar map ke meja. Karena orang-orang di dinas itu pada nggak masuk kerja. Oh iya, segala awal-awal macam. tuh. Awal-awal. Nah menurut gua yang kayak gitu-gitunya tuh Pak Jokowi jago tuh. Ya. Apa, Gimmick-gimmicknya. Gimmick-gimmick, framing-framing. Terus Pak Jokowi itu irit ngomong. Karena Iya, kalau betul. ngomong banyak orang bingung. Tapi itu menenangkan pada saat Pak Jokowi, gejolaknya itu nggak yang se-ekstrim ini nih. Karena dia irit ngomong, gejolaknya nggak banyak, kebijakan-kebijakan anehnya nggak kedengar juga. Jadi ya gitu loh. Karena sekali banyak ngomong kan jadi walk to the talk to the talk. Walk the talk. Ya, maksudnya akhirnya mungkin timnya pintar menganalisis SWOT-nya. Sama Iya, kayak iya. Gibran sekarang. Pak jangan banyak ngomong gitu Iya. kan. Dan tiba-tiba Gibran muncul dengan undang-undang pemberantasan aset. Iya. Oke, menurut Nah gua. dia emang cuma bisa gitu. Gibran tuh cuma bisa ngomong di video kalau menurut gue. Tapi kalau di doorstop, AO. Nah ini berarti kan sebenarnya adalah kita karena kita sebagai stand up comedian ya. Ya, Kenapa mas? Mau terawih boleh. Nah, oke, kita sebagai stand up comedian ya. Berarti kan sebenarnya komunikasi penting banget dong. Oh iya dong. Iya. Ini. Berarti nggak semua pejabat bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Iyalah. Iya. Emang itu masalah di kita kan ya? Ya, menurut lu Makanya gimana? mereka harus punya ininya kan, Tim. apa sih? Tim, entah tim cara ngomongnya, tim pidatonya, tim apanya, karena mereka ini kan mereka yang di depan ya, cuma kan pasti ada yang membentuk mereka jadi kayak gitu kan harusnya. Iya, karena banyaknya yang ngomongnya nggak apa ya, kayak nggak pernah di. Saring. Iya, kayak yang lagi rame tuh di Twitter si Wamen. Siapa namanya? Wamen Hats, Daniel Azhar. Itu kan aneh banget, masa gitu sih? Nah, Gilang juga sering meng-quote Twitter aneh. Coba kita lihat. Kita udah rangkum lang. Kita udah rangkum nih Lang. Screenshot quotes yang lo bikin di di Twitter. Oke. Mana? Nih. Tanggal 10 Februari. Followers Iya. masih 2K tapi udah sombong menolak revisi
Gimana followersnya 1 juta makin sombong, ini quote siapa nih? Ini sebenarnya bukan dari tweet, tapi dari WhatsApp ini yang Eger kemarin. Tahu nggak? Yang mana? Kasusnya. Jadi ada orang Oh iya yang review sendal, Oh iya. affiliate. Tapi masih mikro. Enggak, ya terus tapi bagus nih penjualannya oke. Karena oke sama Eger dikirim lah. Sendal lagi. Kan bukan endorse, cuma karena dia bikin affiliate bagus sama Eger dikirim sama si orangnya ya udah dibikin lagi video tanpa dia kasih draft lah karena kan hitungannya bukan Endorse. Nah, terus si orang Egernya minta Revisi. dan lain-lain gitu sampai si orang Egernya ngomong gini di WhatsApp. Gitu. Ada lagi. Padahal bukan salah si orang iya. kan. Dan dulu Eger pernah kayak gitu kan? Ingat nggak pernah kasus ada orang nge-review di YouTube? Iya, malah iya. Dimarahin. Iya. Ininya lightingnya kurang terang loh, kok jadi nggak ada? orang review. Aduh. Nah ini juga anjing nih gila. Wah, nih. akan gede lagi, 1 gede hari lagi. yang lalu. Apa Threads tuh? isinya orang-orang so pinter, tapi di Threads Gilang Twitter isinya orang-orang apa? Iya, so pinter sama. So pinter sama. Memecah Itu belah gua nih orang nih. iseng doang gue. Coba agak di zoom. Story MBG. Apa ini seru sekali WNI. Mana? WNI seru sekali WNI versus warga Korsel yang nggak bisa bahasa Inggris ini. Enggak, Ya. kalau itu nggak template karena Oke. emang lagi rame yang ribut Oke, kemarin. Ares. Lagi ribut kemarin. Ribut yang lawan Korsel itu. Oke. Oh ini siblings. Sibling, ya. Numpang repost. Yang bergabungnya Asia Tenggara ya? Iya, Rodsel. Iya, ini kalau ini gue cuma repost doang. Oh, Karena next, lucu aja next. meme-nya menurut gue. Next. Nah, ini Nah nih, apa nih? 5 Februari. Ini Gerindra. Tweetnya Gerindra kalau nggak salah. Apa balasan dia di Postingan di reply, gitu? di Iya, reply. kalau nggak salah. Negara hadir tapi kepedulian dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci agar tidak. Iya, ini yang kasus ada anak SD bunuh diri. Oh itu. iya. Betul. Yang di komen dihapus anak abah itu ya? Yang mana? Ada komen kan, dasar anak abah dihapus tapi komennya. Halo? Iya. Iya. ini telepon. ada kuis ya sekarang. Ada telepon. Oh ini Gerindra nih. Kenapa kok ada huruf gede huruf kecil? Kalau di meme internet kan huruf gede huruf kecil tuh kayak ngenyek ngomongnya. Oh. Oh gitu. Iya. Oh. Biasanya ada gambar SpongeBob yang begitu tau gak lo? Oh iya, tahu. Oh iya. Kayak ngulang omongan orang tapi ngenyek gitu. Oh. Kenapa lu ngenyek? Ke Gerindra. Iya. Iya, karena menurut gua ini normatif aja omongannya. Iya. Oke. Iya. Next. Ini udah lama ini. Ini udah yang dia waktu Tokyo Olimpiade 2020. Iya. Karena kan kebanyakan pada pejabat pada Depan ya. Nih, Iya. bawahnya iya deh punya teman lama lebih dari 5 tahun dan seorang jenderal polisi. itu sebenarnya bukan template tweet gua Kopas, tapi ada orang lagi nge-tweet gua punya teman lama seorang jenderal gini terus dia nge-tweet cerita gitu. Bikin Tapi thread. kayak mamer aja lu punya temen akhirnya gua gitu. Gila deh punya temen Mewah lama anjing gilang ini lebih kopi. dari 5 tahun gitu. Ini ada lagi yang terbaru nih lu. Apa tuh? 17 Februari, no shade to them, cuman mau sharing. Yang mana sih? No shade to them, cuma mau sharing. Itu Oh, lu pakai admin sampai lupa gitu ya? hah? Twitter pakai admin. Enggak, itu kan gua kadang lupa kan cuma kopi-kopi ini lupa. Kalau itu ini ada orang lagi si Shenina sama Angga lagi pengumuman gender reveal. Nah, terus ada yang retweet itu no shade to them tapi gender reveal itu dulu tuh gini gitu. Oh. Ya, orang lagi happy udahlah gitu. Nih, ada lagi nih. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik tanpa menggiring opini yang dapat merugikan pihak manapun. Ini lu nge-quote siapa? Jujur lupa. Oh, tapi ini yang FTL, kasus FTL. Jim Oh, Jim. Apa yang Jim itu apa? sama Nadila Wantari itu loh. XJKT. Tau nggak sama XJKT? Wah, jangan tanya Dani. Oh iya. Jangan tanya Ya, Dani. dia- gua tahu XD5. Jauh banget kan lah. Paul ya? Paul Tembak. Jadi omongan semua. Pokoknya kasusnya dia lagi di FTL, di video-videoin ada sama member videoin dia lagi nge-gym. Tapi pihak FTL-nya kayak lambat lah ininya menanggapinya gitu. Terus FTL-nya kayak bikin tweet panjang, dihapus tweetnya. Tapi lo inget. Itu. Kata-katanya. Karena kan orang udah pada cepet. Udah orang-orang yang lebih cepet dari gua pada Iya. di screenshot dulu. Kalau tweet-tweet bermasalah tuh di screenshot. Nah, lu tuh maksudnya Apa? ngikutinnya dapat quote-quote kayak Iya, lu gitu cari gimana? keributan lu ya? Enggak. Nemuinnya gimana? Kan kalau kita sekarang kan Twitter udah sejak lama kan ada FYP. FYP kan. Iya. Jadi bukan yang kita follow doang kan. Iya, iya. Ya kan muncul di situ aja ya. Udah langsung
lo copy paste gitu. Iya, gue kira-kira aja nih, ini apa nih keributan apa nih awalnya nih gitu. Gue cari-cari dulu biasanya. Oke. Terutama yang tweetnya udah dihapus-hapus. Kadang-kadang yang tweetnya udah dihapus baru gue tweet gitu. Ada lagi nih, Oke. enak aja lu follow kagak minta DM lu siapa? Nah itu si cewek itu tuh, udah lagi hilang juga akunnya sekarang. Orang-orang yang aku udah pada hilang-hilang gitu loh. Kalau menurut gua orang-orang terlalu serius main sosmed manapun dah. Nah, itu. Iya sih. Itu tuh. Nah, masuk nih. Lu kan nyambung nih. Harusnya semua sosmed manapun jangan terlalu serius. Sampai akhirnya ada yang tutup akun lah, ada yang sampai klarifikasi, minta maaf. Karena semuanya kalau dimulai dengan emosi itu jadi nggak baik kan. Setuju gue. Jadi kita harus lagi melihat kisah Nabi. Pada saat itu Nabi mengajarkan kita untuk tidak emosi. Ya, lagi ngapain nih saat itu kisahnya? Ada Arab Baduy masuk ke masjid, tipis di masjid. Arab Baduy waktu itu kan. Arab tipis. Baduy siapa? Arab Baduy itu di zaman Nabi itu ada Arab Baduy. Arab Baduy itu kayak ada Nama orang? Nah, bukan nama suku gitu. Arab Baduy. Masuk ke masjid, terus pipis di masjid tapi bukan toiletnya, di tempat sholatnya. Kebetulan ada Nabi dan sahabatnya. Terus? Sahabat pada saat itu marah dan bahkan mau menebaskan pedangnya, iya. tapi Nabi melarangnya untuk tidak emosi, Jangan. melakukan, karena mungkin orang itu tidak tahu. Iya, iya. Kita harus cari tahu dulu, tanya dulu kenapa kamu melakukan itu. Iya. Mungkin dia tidak tahu itu tempat suci bagi umat Islam. Terus hubungannya ke tadi ini ke Gilang. Iya, berarti Emosi, jangan mengedepankan emosi. jangan tabayun. Jadi tabayun. lebih baik memahami daripada menghakimi. Gue nemuin lagi. Shift postnya Gilang. Apa tuh? Well, iya betul. Tapi kita masih surplus, Mbak. Jadi lebih banyak wisatawan dari luar negeri datang daripada dibandingkan dengan wisatawan nasional yang pergi ke luar negeri. Itu Menpar. Menpar lagi ngomong. Ya, Menpar yang kalau ngomong sangat artikulatif itu kan. Ya, itu dia nggak pernah tahu ada orang miskin, tau nggak? Dia kan tajir dari lahir. Dia kan tajir dari super tajir dari lahir. juga dia nggak tahu. Nggak tahu dia. Ada orang tinggal di bawah flyover kaget dia nggak tahu dia. Kita suatu saat perlu jadi juri lomba stand up dah, yang level komunitas. Apa? Biar tahu masih ada orang miskin. Iya, dia Menpar nggak itu, tahu. si Si Menpar Menpar itu. Itu omongannya Menpar tuh lagi diwawancara. Bukan dunia yang kejam. Kamu memang terlalu telat dan kamu harus ngejar ketinggalan dunia yang emang kejam dan gak ada tempat bagi yang lambat. Itu apa? Nggak tahu. Gue juga lupa. Itu apa ya? Nih Gilang nih kayak gini nih gue Gua nggak tahu, sering gua. perhatiin. buzzer tuh. Mengulang-ulang tweet orang. Di Threads ada tuh gue baru nge-copy tweet orang. Threads itu kalau di Threads ngomongnya apa? Tweet. Buat Threads orang. Post orang. Pos orang. Disangka buzzer gue. Toh, Coba lihat deh yang soal MBG. Gilbas. Oh, 300 T pajak MBG buat bayarin buzzer juga macam Gilbas. Iya, karena gue nge-tweet itu Karena bawahnya lu tuh. nyinyir MBG karena lu nggak diajak kerja di MBG kan? Ya, iya itu. Karena ada orang nge-post itu gue lihat gue copy gitu. Ini menurut lo lebih yang ini yang lucu, yang menuduh dia buzzer akunnya namanya Joko Ngowosmi. Joko. Joko Ngowosmi. Berarti dia apa? Dia suka Jokowi apa enggak ya? Kalau Apa nggak dari suka? fotonya sih Nggak suka Soekarno dan Jokowi ya. Oh suka justru. Gak tau nih fotonya profile picture Soekarno. Oh iya, Iya, support suka. berarti idolakan. Idolakan berarti. Mengidolakan. Itu. Lo melihat kan Twitter ada thread sekarang, Iya. X sama Twitter thread. Menurut lo lebih complicated mana orang-orangnya? Threads sebenarnya gue nggak terlalu ini sih, jarang banget gue buka thread sebenarnya ya. Baru-baru ini aja gue kadang-kadang. Soalnya kan kalau kita buka story Ada, IG suka muncul kan Ya, threads ya, kan. ya, yang ya. Udah gitu dipilihin yang aneh-aneh lagi. Iya, iya. Gue kaget, wah kayaknya isinya seru juga deh. Kayaknya mungkin karena Twitter lebih lama aja kali ya. Iya, mungkin. Jadi udah lebih advance lah isinya orang-orang. Threads tuh nggak begitu hiruk pikuk sih kata gua. Lebih slow living gitu. Tapi banyak Iya. orang curhat bikin thread di thread. Curhat sama ini share Kasus. kerjaan. Oh kerjaan. Kerjaan juga ada. Iya benar banyak. Bener. Atau nyari misalnya lagi butuh talent nih, ini Iya. berapa. Atau mempromosikan diri. Iya, benar. Gua stand up comedian, MC segini kayak Iya, itu gue juga sering lewat di gue. Dan rame gitu. Soalnya ada kayak ini ya, kayak apa sih bisa komunitas gitu. Apa, Kategori. topik gitu Topik. ya. Iya. Topiknya bisa itu. Iya, ada tuh. Sedangkan kalau di Twitter kan nggak ada. dia. Nggak ada, iya. Nah, kalau oke nyambung nih ya. Kalau lihat pemerintah hari ini menggunakan ini kan sebenarnya kan Pak Prabowo termasuk orang yang apa ya udah berumur lah. Iya. Dan melihat pemerintahan hari ini para menteri-menterinya juga kalau secara komunikasi blunder. Termasuk orang-orang yang melek dengan medsos nggak sih? Siapanya nih? Pemerintahannya. Mungkin beberapa iya, cuma ya lagi-lagi kayaknya gaya komunikasinya kali ya yang harus di training lagi atau di ini lagi lah gitu. Karena mau gimana juga mereka kan
pejabat Iyalah. gitu. Iya. Dan ngomong sama warga, justru dengan ada sosmed kan bisa ngomong langsung sama warga. Iya. Kayaknya harusnya bisa lebih enak aja gitu kali ya. Atau bahasanya. kalau misalnya memang lagi komunikasi yang pengen terbuka banget, nggak usah ada kamera gitu, jadi nggak tayang gitu, jadi warga nggak tahu. Lah ngobrol sama siapa ceritanya? jadi komunikasinya gimana? Iya kan, kalau biasanya kan diundang presiden di acara apa gitu, Iya. dia ngomongin luar ngebubu gitu, kadang lupa dia bahwa yang dia omongin itu bisa menyinggung masyarakat gitu. Oh, ini kan kalau di sosmed. Sosmed ini. Ya kan itu Twitter. juga masuk sosmed. Enggak, misalnya di Twitter nih, Di misalnya lu Twitter. pejabat nih, gua mention lu langsung gitu. Terus dia Pak komen. ini gimana Pak, ini kok gini-gini. Nah dia tuh balasnya tuh Responnya. kadang-kadang iya kurang oke lah bahasa-bahasanya. Oke. Tapi kan kita Dia juga kan nyerah. kita juga nggak bisa menafikan atau menyampingkan bahwa salah satu komunikasinya yang tergarap banget adalah KDM. Nah ya, KDM. Iya. Gue pengen bahas KDM nih. Dia belum jadi gubernur aja udah 5 juta subscribernya. Iya, dengan Di bikin konten YouTube. terus Iya. waktu dia jadi DPR kan. Iya, YouTuber dia mah. Gede tapi YouTube-nya kan emang Iya, kan. gede. Sekarang udah berapa tuh? Udah Coba subscribernya KDM, coba deh. Nah menurut lo oke nggak? Misalnya kalau pejabat akhirnya ya punya konten YouTube segala macam menjadi bias nggak? Menurut gua mungkin oke ya. Satu sisi orang jadi bisa lihat dia ngapain, tapi tetap aja kalau menurut gua konten adalah konten gitu. Takutnya malah jadi dicari. Berapa tuh 8 8 juta? juta. Sekarang berapa? 8 juta coy. Anjay. Tapi kan setidaknya pemasukannya diberikan untuk masyarakat. Nggak, dia bilang dia hidupnya gajinya dia buat masyarakat. Dia hidupnya dari AdSense. Oh gitu. Waktu Karena itu dia lebih bilang, gede. enggak, katanya dia bilang waktu itu dana dari mana buat ngasih ke ini, ada di konten dia yang mana gitu. Dia bilangnya Buat dari bangun AdSense. bangun jembatan. Macem-macem lah, ngasih-ngasih Duit juga. dari AdSense? Dari Iya, AdSense. Gede berarti. Coba Orang dia sehari bisa beberapa kali Video kok sih upload. ya, sehari berapa? Video mas. Video. Katanya sehari bisa 600 juta dia. Enggak, wah. Iya, ada ininya, ada yang tuh. Ada yang apa Nih, mas? 3 jam lalu, 6 jam lalu, Tuh. satu hari lalu tuh. Satu Dan hari cuma lalu. ratusan ribu views coy. Iya. Kita aja suka mikir ini upload jam segini bagus nggak ya? Kalau dia upload Upload aja, aja udah. ya. Kayaknya kalau subscriber udah 8 juta udah terserah aja. Upload mah upload Iya aja. tuh 11 juta loh. Tapi di luar negeri ada nggak sih pejabat yang konten kayak gini? Kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu sih. Iya. Itu sih ya itu mungkin Nah, bagus itu- untuk jadi tahu kita kegiatan dia, cuma ya itu tadi Jadi- namanya konten mah tetap aja konten Iya, gitu. jadi Takutnya membentuk malah framing. nyari konten. Iya, Pasteur kan gue kemarin baru dari Bandung lihat Pasteur yang waktu itu kan sempat dirapiin sama KDM kan. Yang Apanya? Si kaki limanya Pasteur. Kaki limanya. Pedagang PKL di trotoar kan sama KDM waktu itu gue sempat nonton kontennya sama Om Farhan, dia Iya. ngerapiin tuh karena malu lah wajah Bandung di Pasteur kan, tapi Iya. kumuh ke PKL. Terus kemarin gue pas ke Bandung udah baik aja tuh PKL. Di mananya emang banyak PKL ya? Trotoar gerobak-gerobak sepanjang Pasteur itu loh, yang area-area sebelum BTC. Oh. Itu kan banyak tuh jual apalah, jual apa. Jadi susah sih no kalau kayak gitu no untuk Iya. diberantas. Nah itu dia waktu itu sempat ngontenin. Ya mungkin pada saat itu malah berhasil. Enggak, yang Iya, salah kan gue maksudnya bukan KDN-nya menurut gue. KDN tuh yang memberikan contoh kepada pemerintahan setempatnya gitu, tapi nggak dilanjutin kayaknya gitu. KDN, aku capek deh. Gitu. Ada yang bagus gua kemarin nemu. Tuh, tadi komen dia tuh kayak Enggak kayak dia pengen ikut ngobrol gitu loh. itu harto tuh. Kemalaman, tingginya kemalaman. Join tongkrongan. Iya. Ya lebih santuy. Enggak, gua nemu satu Bupati Purwakarta yang sekarang. Siapa tuh? Coba Mas Dus buka IG Instagram Bupati Purwakarta. Siapa namanya? Coba lupa gue Bupati Tadinya kan Purwakarta. dia kan ya? Tadinya KDM. KDM kan? Nah, sekarang Bupati yang sekarang tuh sahabat SD-nya KDM. Serius? Iya. Bupati Purwakarta tuh Purwacaraka. Nih image tuh sebelah yang cewek, Samsul. Nah, Saiful. Coba lihat bawah turun. Ada Oh, ini yang ini. turun lagi. Ada laporan kas, enggak turun. Ada judulnya laporan rekening. Udah mentok. Enggak masih ada kok. Ini IG-nya. nggak ada. Kayaknya bukan IG-nya nih. IG-nya. Di band kayaknya. IG pribadi kali. Ini IG apa? IG. Oh, Bang Bupati Warni. bukan yang Saiful. Saya pun. Itu tuh Om Zen 72 tuh account Bupati di bio. No. Nah, Itu pakai topi macan itu. Enggak. Ada patung. Oh, belakang ada patung. tuh. Purwakarta, pendapatan hari Jumat 13 Februari sampai dengan hari Selasa 17 Februari 2000 Wah, bagus ya. adalah sebesar 15 miliar Tuh. 904 Tapi harus disertakan capture sih sebenarnya sih. 875 rupiah, terdiri dari
Ada Tuh, recehnya di ya. breakdown coy. Bantuan keuangan provinsi sebesar 5 miliar. Bagus ini. Tuh. Tapi Pertama kali ini respect gue waktu itu nemu gak sengaja respect gue ini keren banget. Tapi yang like dikit ya. Sebesar Yang apa? Yang nge-like 600 doang. 447.300 rupiah. Sepanjang daerah Tuh. 9 miliar Ideal banget ini. juta 901.219 rupiah. Retribusi dan lain-lain PAD sebesar 291.200.171 rupiah. Nah pengeluarannya ada juga. Realisasi belanja Tuh. sebesar Oh. miliar 632.937.000 Ini arahan KDM memang ini. rupiah. Tapi KDM nggak bikin. Apa? KDM-nya nggak bikin kalau emang ini. Kalau KDM yang diomongin, kalau KDM selalu diomongin. Enggak dibikin konten. Oh, gue belum pernah lihat. Ada yang komen, Waalaikumsalam teteh. Ya, cuma dia Waalaikumsalam. Ternyata dikasih gini, masyarakat nggak peduli. Peduli ya sama si hostnya. Atau enggak kayak masa sih gitu. Tapi udah nggak percaya nih sama Keren kan? Ini keren pertama kali gue nemu waktu itu. Wah keren kata gue nih Bupati. Tapi cuma satu kali doang kan ya? Enggak rutin, coba lo lihat. Baik mas. Lu skeptis Ini banget. aja Lihat di situ. Bawa lagi. Hari berarti per apa? Per hari Per atau per minggu. minggu? Tuh ada lagi rekening umum tuh. 13 Februari. Ada rutin dan. Oh semingguan gitu. Mingguan coy. Informasinya keren, yang menyampaikan informasinya cantik. Indonesia. Coach. Kuasa Ada yang keren gila. KKE keren gila. Keren dia. Tuh. Bagus sih ini. Ini harus kita apresiasi kalau kata gue. Harusnya pemerintah pusat pun kayak gini ya. Nah, Purbaya bikin tuh konten. Capek tapi ngitungnya capek. Ya kan dia tinggal baca. Iya sih. Nolnya kali kebanyakan kalau Pak Purbaya. Iya, kalau pusat kan triliunan. Triliunan dong. Enggak, dia satu kalaupun triliun. Purbaya bikin, dia bosen karena yang paling gede ngabisin MBG. bosen. Tiap hari MBG itu lagi, terus MBG lagi katanya. Tuh, ini kan beda. Ya. Oke, berarti pertanyaannya adalah apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh para pejabat kita di media sosial nih, Klang? Kayaknya mesti ada media trainingnya lagi kali ya, yang lebih bagus. Gua nggak tahu lah apa namanya itulah. Bener. Media training kali atau apalah biar paling nggak enak aja ngobrolnya gitu. Ya, mass communication-nya ya. Iya, untuk ngobrol ke rakyatnya gitu, entah dari via apapun lah, via IG atau Twitter atau lain-lain. Ya, atau mengumpulkan gathering content creator untuk ngasih masukan gitu, mendengarkan masukan-masukan dari content creator. Iya, mungkin bisa Kan juga sering, kayak gitu. kan sebenarnya konten kreator mah banyak lah di circle mereka kan. Ya bagaimana cara ya merasa paling benar aja sih kalau menurut gua. Oh ini caranya benar yang ini. Jadi mendengar masukan-masukan dari orang lain juga nggak dipeduliin gitu. Kalau lu sekarang posisi paling gendek sama pemerintah apa sekarang? Ya program apa atau Ya. mana? Kayaknya paling gede MBG bilangnya buat anak-anak sih. Kenapa? Ya kan bukan buat anak-anak, buat yang pada punya dapurnya sebenarnya. Oh iya. Iya. Sebenarnya kan itu yang utama gitu, bukan buat anak-anak gitu, bukan peduli sama anak-anak. Dan apa ya maksud gue? Kan banyak bilang apa ini dimiliki oleh yayasan. Menurut gue kalau emang itu membuka lapangan pekerjaan, buka dong yayasannya itu yang punya siapa gitu se-Indonesia. Di breakdown Di siapa aja. breakdown punya. siapa namanya. Menurut gue publik perlu tahu karena kan dibayar pakai APBN coy. Ya bisa. Iya kan? Hire tuh teteh yang tadi ya. Hostnya teteh yang tadi. Iya jasanya BG. Terus ID no komen keren kieu. Ngikut dia aja ngikut kemana-mana. Emang Ya. fans si tetehnya. MBG ya. Menurut lo emang MBG penerima manfaatnya bukan anak-anak. Iya, penerima manfaatnya yang punya dapur lah. Yang paling ngerasain yang punya dapur. Iya, Yang gue kaget itu ternyata ada per hari 6 juta satu SPPG dapat. yang dikasih insentif itu ya. Iya kata gue kok bisa kata gue. Iya, maksudnya dengan budget sebesar itu kayaknya bisa buat ke yang lain sih. Atau ini cara pemerintah untuk agar tidak main aja merekanya gitu. Ini udah gua kasih ini, udah lu nggak usah main. Lah main di situ. Bukan main di situ, memotong-motong jatah makanan yang harusnya sekian, lu potongnya lebih parah gitu. Gak ngaruh juga. Enggak. Enggak. Gue selalu sama Dani tuh selalu mencoba melihat dari sisi positif, Iya. tapi tidak ada. Kalau gua tuh lagi gede sama sekolah rakyat. Oh Gini. iya. Nah gini, sebenarnya itu sekolah bagus. Yang sih itu ya, Wamen itu. board enggak kan sekolah secara program 10-10-an. Itu kan kayak boarding school gitu kan. Tapi kan
akhirnya gue bertanya apa bedanya dengan sekolah-sekolah negeri. Iya, yang udah ada. Oke, mungkin bedanya di sini di asrama atau apa. Ya kenapa sekolah negeri ini dirombak jadi sekolah rakyat, kenapa harus bangun dari nol? Iya. Gitu betul. loh. Maksudnya kan sayang bangunan. Akhirnya nanti orang kalau sekolah rakyat gratis, sekolah negeri subsidi, ada yang gratis juga kan sekarang, cuman membedakannya apa segala macam. Jadi kayak punya banyak program, kenapa nggak dirampingkan? Iya. Nih yang terbaru gue tadi baru repost juga story dari Kumparan. 4 SMA Garuda bakal dibangun. Kemendikti sebut biaya sekitar 200 miliar per sekolah. Tapi menurut gue tuh masih agak wajar karena dia boarding school. Iya. Dia boarding school berarti kan di situ lu ada tempat tinggal, Iya, makan, seragam dan lain-lain, fasilitas dan lain-lain. Dan gitu. gue bilangnya salah satu kebijakan blow on lagi. Mending bikin sekolah dan kampus di daerah 3T yang memadai kata gue. Ya, sebenarnya kan kalau sekolah rakyat ini kalau kita coba untuk tarik positifnya ya, kan sekolah rakyat itu dia bisa nampung dari mana aja dan tinggal di situ. Jadi sebenarnya nggak perlu di sekolah di tempat 3T, Iya, tapi iya. anak-anaknya dibawa ke sana, tinggal ya, situ. tinggal situ. Tapi yang gue permasalahkan, kenapa nggak sekolah negeri dipugar, Iya. diubah menjadi sekolah Iya. rakyat? Karena gue yakin budgetnya nggak terlalu besar. Iyalah, Cuma dibandingin ganti bangun dari brand awal. doang ya, ganti brand doang kan. Iya. Dan ya sekolah negeri matiin aja semuanya, udah ganti sekolah rakyat. Nah, terus poinnya sebenarnya bisa yang ide lu tadi kalau orang ditarik ke si sekolah Garuda ini, itu kan udah dilakukan ya. Sekarang itu udah banyak kok di tiap provinsi itu kan pasti ada kuota untuk mengirimkan ke sekolah kayak Tarnus kayak gitu-gitu sebenarnya. Tarnus ya, ada tapi kan kalau kayak sekolah negeri kan sekarang zonasi. zonasi. Nah, Iya. maksud gue kalau itu ngambil siswa dari daerah-daerah di situ kan nggak ya cuman yang dipilih doang. Kenapa nggak dibangunnya sekolah samain se-Indonesia? Kualitasnya sama kayak yang di kota besar. Gajinya jadi kirim guru-guru yang memang oke, bangun sekolahnya, bangun kampusnya, jadi bisa ngembang di situ. Ya bisa. Ya pasti kan pertanyaannya kenapa harus boarding school? Iya. Iya. Kalau mungkin dasarnya adalah melihat Tarnus mungkin secara mental dibangun juga segala macam. Nah mungkin tujuannya ke sana. Tapi lagi-lagi ya bener kata Reno, kalau kenapa nggak merata? Iya. Atau ya sekolah negeri. Tadi kalau gue sih sekolah Sekolah negeri ya, dibagusin, plus yang belum ada sekolah dibangun. dibangun That's dan it. sekolah negerinya ada asrama, udah beres di situ. Iya. Menurut lu gimana? Kalau sekolah Iya, rakyat. sayang dibikin baru sih. Ya maksudnya masih banyak juga sekolah negeri yang bangunannya kagak bagus gitu, yang masih kurang ya. Mungkin dia pengen ada yang ditinggalin kali ya sebagai Legacy. iya di masa dia nih bangun ini bangun itu gitu kan. Cuma ya nggak tahu dah. Lu lihat nggak kalau lu ke Bandung, balik dari Bandung ke Jakarta, Itu di Cimahi, Itu Tarnus. ada sekolah, iya kan? Itu Tarnus. Ya maksud gua kok lu Emang ngapain ada bikin Tarnus di mana? Di Cimahi? Tarnus tuh dibikin di IKN juga baru ada. Ada Ada Tarnus. Tarnus bagus banget tapi. Kelihatan dari tol lang, gede Coba banget. Tarnus Cimahi. Tapi Tarnus. Tarnus itu punya negara atau bukan? Punya Iya. negara tapi lewat Kemenhan. Coba Tarnus. Sekolah Garuda tuh Kemendikti. Deket ini dong Unjani. Seberang. Persis tol, seberang tol. Gue pikir kayak awalnya gue Image, pikir image, pesantren, sumpah. Image. Oh ada. Tuh. Pulang dari Bandung, Iya, pulang dari Bandung ke Jakarta Di pas kiri belok. berarti? Iya, Kiri. di kiri benar. Bagus banget, Lang. Kelihatan. Oh, gua nggak pernah lihat gue. Maksud gua ngapain bikin gini di Cimahi? Atau gini aja. Kalau di pasar macet. Wah, Mas gua gak apa-apa standarnya kayak gini, no. Tapi merata. Iya, kalau mau gitu. Karena Oh, pada ada. akhirnya menurut gua, nih ya tadi gua mikirnya adalah gini. Pada akhirnya kadang-kadang kita mengkritik itu karena nggak merata. Beda halnya kalau merata. Tidak mungkin- adil kata Ya, dia. tidak adil Tidak ya. adil. Iya, iya. Nah kalau gue ya kayak, ya udah lu pilih salah satu, mau sekolah negeri atau sekolah rakyat ini. Matiin sekolah negerinya, Tuh, anak-anak lah, di sekolah lihat negeri tuh. pindahin. Dari tol kelihatan lah. Tadinya apaan ya ada tanah Tanah kosong aja, sawah gitu. aja. Tuh. Bangunannya nol. Keren banget ya. Lu ntar lah kalau dari Bandung balik pasti ngeliat seperti Kayak itu. sekolah Harry Potter. Iya. Iya. Kayak Hogwarts. Nah, kayaknya pemerintah sekarang itu gampang nggak ngerti konsep adil dah. Bikin kebijakan nggak mau memenuhi asas keadilan. Ya mungkin balik lagi ya, kita nggak tahu ya apakah membangun di daerah-daerah 3T itu lebih susah aksesnya, lebih mahal bahan bakunya, atau segala Atau macam ya. mungkin memilih sekolah seperti ini agar pembangunannya lebih cepat. Jadi memang anak-anak yang berprestasi aja dulu. Bukan, maksudnya lebih ke wilayahnya mas. Wilayah. Iya, wilayahnya mas. Oke. Iya. Udah masih gila ya, masih gila ya, lebih ke wilayah. Sorry mas gila ya. Ya mungkin karena akses tolnya cepet aja. Bisa. Kalau gue gitu sih, Sebelah mungkin, tol. kalau mungkin daerah T, kalau gue lebih make sense bangun dapur MBG di 3T daripada sekolah-sekolah kayak gini, karena
bahan bakunya mungkin lebih ribet. Iya, iya. Tapi negara memang tugasnya itu menurut gue. Kalau bukan negara yang ngambil peran, alasan Setuju. oke. Karena kalau kayak kita kemarin bahas sama Yewen, Indonesia itu salah satu yang menurut gue gagal dari dulu adalah nge-stigma kalau bikin apapun di Papua itu mahal bahan baku. Ya. Tapi harus dibikin. Betul. Jalurnya jalan, dibikin Nah, dia. iya, cepet. prioritasnya itu yang menurut gua. Jadi Iya. kalau 3T mungkin jalan dulu, jangan langsung sekolah. Iya. Gitu. Dan mungkin kalau tadi gua coba berpikir positifnya adalah dibikinnya di pusat apa ya, ibu kotanya provinsi kali ya. Misalnya kayak Jawa Timur, Surabaya atau Malang, anak-anaknya ditarik segala macam. Bisa. Tapi yang menjadi ganjel tetap sampai kali ini gua ngomong adalah buat apa sekolah negeri pada akhirnya? Iya. Iya. Kalau bikin lagi sistem Kalau bikin lagi begini. sekolah rakyat. Betul, apalagi dengan sistem zonasi sekarang. Nah. Mendingan sekolah negeri hapus, sekolah rakyat diperbanyak, daerah-daerah kirim. Sebenarnya sekolah rakyat itu sekolah negeri kan. Iya, tapi Sok-sok Cuma dibikin boarding biar ya? jadi Boarding legacy. school. Karena Boarding mungkin- school bedanya. Cuma boarding school. bedanya boarding school, ya sistem mungkin karena presiden kita militer membangun mental juga. Nah, Iya, anak lu ada kemungkinan nggak dimasukin ke sekolah rakyat? Gue belum tahu konsepnya sih sekolah Atau rakyat itu. Akpol? Oh, lu pernah posting kayak anak gua mau gua masukin Akpol apa Akmil gitu. Iya, tadi gue karena bercanda-bercandaan gue gitu, karena gue pengen dia bisnisnya banyak nanti pas gede. Tapi Aman lah hidupnya sampai tua lah kalau Iya, gitu kan. iya. Punya tanah nanti kan. Jangan nggak usah stand up gini capek. Capek ya. Podcast kayak gini sampai malam loh, sampai malam. Capek, iya makanya. Kalau jadi militer itu kan Siap orang orang. datang ke rumah kan. Iya, Coba tenang aja hidupnya. ngomong ke kamera biar seakan nonton 20 tahun lagi. Ya, apa? Ya omong apa? Anak, kamu papa sekolahin ke Akpol. Iya. Kalau misalkan ini 20 tahun lagi Iya, ya. 20 tahun lagi seakan nonton. Kapsul video Iya. kapsul ini. Iya. Berarti kalau 20 tahun lagi Saka, berarti kalau sekarang Saka lagi ada di Akpol atau di Akmil sekarang ini nih Saka tahu penyebabnya kenapa. Karena biar ayah pas udah tua hidupnya tetap enak. Ada rumah dinas. Iya. mobil Nah, dinas. ya, video ini Ya. nyanyi terus aja. Biar nanti diundang sama Akmil. Kalau ada acara. Bener, kalau repeat order udah kenceng tuh. Iya, udah kenceng. Mas Akbar kan nge-MC mulu Iya, acara-acara polisi. acara-acara. Jangan pilih parpol manapun biar kamu bisa nyanyi di Iya benar, bisa diundang dimanapun. Dimanapun. Tapi mungkin nggak anak lu masukin sekolah rakyat? Lon? Gue gak tahu bentuknya sih, tapi kalau bagus mah kenapa enggak gitu. Ya. Oh. Gak ada Jadi masalah. biar nggak terlalu ke internasional. Sebenarnya sekolah rakyat itu Tarnus versi Kemendikti, Iya, bukan Kemenhan. Oh, bukan gitu. Kemenhan. Jadi konsepnya sama, Tapi ada biasanya seragam. semi militer gitu juga apa sih? Ya pasti lah sekolah kayak gitu mah. Bangun jam 7 pagi, Iya, iya. olahraga. Iya. apa Pukul-pukul senior gitu. Nah, kalau itu kita agak ada. Kalau itu kita belum tahu. Belum ada buktinya. Karena belum ada senior ya. Coba Baru ada. ada Pertama lah video-video sekolah rakyat. Ada pasti nih, coba. Tapi baru tahun pertama udah ada yang dibangun. belum ada kelas 3. Udah di sekolah, udah di sekolahnya. sekolah. Udah ada di sekolah. Coba cari video-video apa kayak promosinya sekolah rakyat. Tuh sekolah rakyat tuh, coba. Oh, sekolah rakyat valid apa nih? Bukan, Mas. Ini Mas sekolah ini. Aku resmi sekolah rakyat itu. Akun resmi. Aku resmi sekolah rakyat Rakyat di ID. Biro Humas bener itu. Oh, coba. Oke, Mensos sekolah rakyat ini. Oh, Kemensos. Tuh, ada seragamnya lang. Coba yang video. Ya kalau seragam doang mah ya SD biasa juga seragam. Tapi seragamnya kan kayak militer Bagus gitu. loh. Tuh. Oh jadi kurir. Anjing. Ini apa ini tuh? Tuh. Pakai Oh, dapat ini dapat koper. Ini anak tim Indonesia Timur nih, sekolah rakyat Indonesia Timur. Bagus tapi. Oh, udah ada yang dibangun, yang gue kira baru udah wacana. sekolah. Nah, ya next lagi deh. Coba kita lihat lagi yang lain. Foto ada yang datang tuh pejabatnya tuh. Atau foto-fotonya coba. Woi, siapa nih? Wakil Menteri Sosial. Wow, Karena mantan Menteri aktivis Kemensos. 98. Iya. Bu Jambo. Tuh pakai seragam. Ini juga tentara itunya tuh. Siapa tuh? Pusdiklat Bela Negara. Oh, Pusdiklat Bela Negara. Coba yang ini tadi bukan sekolah foto kelas tuh yang bawah kiri. Nah. Kok orang orang tua ya? Gak, tapi kan ini maksudnya kelasnya kayak gini tapi Ya. ini mungkin lagi datang orang tua. Kalau sekolah rakyat tuh menjadi sekolah patriotisme ya. Iyalah, nasionalis ya. Nasionalis. Itu kamarnya tadi tuh. Kamarnya udah bagus sih. Kan gue yakin ya ketika mereka buat ini tuh udah ngobrol sama ahli-ahli dan masukan segala macamnya. Jadi kayaknya Coba lagi yang lain, pada coba yang lain bagus lagi. nih. Coba sekali lagi yang terakhir.
Kita lihat Coba lihat toiletnya ada tulisan-tulisan. nggak ada. Oh, curhat-curhat ya. Bawa. Belum, kan baru angkatan awal. Bawa lagi. Wah, bagus sih. Kayaknya anak gua masuk deh yang kedua nih. Bawa. Karena Karena nggak ada yang bakat ada Pak Prabowo-nya Paling coba. gratis apa bayar? Gratis. gratis, Oh, gratis, sekolah full negeri ya? gratis. Sekolah negeri. Harus ada spek anaknya kayak gimana nggak maksudnya? Pentium 4 minimal, Mas. Nah, coba kita cari syarat masuk sekolah rakyat. Tuh, kayak gini-gini, Lang. Syarat masuk sekolah rakyat. Wah, ini mah nggak akan ada yang tawuran. Nah, Sekolah mungkin. rakyat mana lu? Gitu nggak ada. Nggak tuh. Mungkin Pak Prabowo itu mungkin ya, gitu gua nggak tahu ya, mengawinkan antara sekolah rakyat. Kan banyak yang bilang kenapa nggak ke pendidikan. Ya sebenarnya satu sisi sudah dibangun sekolah rakyat ini, cuman belum tepat lagi. Coba mana kriteria tuh 7, oh sampai SMA Lang. Oh, ini bagus. bentar. Untuk keluarga. Coba anak-anak. zoom. Nah itu Lang. Kita baca ya, pertama ya. Kriteria ekonomi utama, calon siswa harus terdaftar dalam desil 10% keluarga termiskin atau desil 2, 11 atau 20% termiskin menurut DTSEN. Prioritas anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Oh ya suka baju jumping anak-anaknya ya. Udah miskin baju jumping lagi. Ekstrim banget itu. Iya. Yang nggak pakai tali kan. Kriteria usia 7 sampai 9 tahun SD, 13 sampai 15 tahun SMP, 16 sampai 21 SMA. Lebih panjang usianya SMA ya. Komitmen orang tua siswa wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan agar anaknya menyelesaikan pendidikan dan tidak putus sekolah dan mau push up. Nggak ada. Dokumennya fotokopi KK, KTP, orang tua wali dan akte kelahiran dan surat utang. Nggak ada itu juga. Kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Seleksinya beberapa sekolah rakyat mungkin menerapkan psikotes dan pemeriksaan kesehatan atau gizi. Jadi ya tadi yang miskin bisa mendaftar dari berbagai daerah, nanti mungkin ditempatkan yang terdekat. Iya. Konsepnya gitu. Secara konsep sih bagus ya. Iya. Benar Nah, sih. berarti kan balik tadi sebenarnya kalau emang ini bagus, sekolah negerinya aja diubah jadi sekolah rakyat semuanya. Tapi kan kalau sekolah negeri itu untuk orang-orang yang menengah juga kan, bukan Ya, orang miskin semua. Maksud gua biar negeri mah negara bebas. fokus. Hah? Iya, soal negeri mah bebas. Bebas sebenarnya. maksudnya. biar negara fokus aja sama kemiskinan ini. Terus yang nggak miskin sekolah di mana? Ya swasta aja. Yang setengah miskin? Kan negeri bisa. Iya negeri itu, jangan dihapuskan. Oke, tadi kalau mau negeri khusus yang menengah. Yang Yang miskin miskin sekolah rakyat semuanya. Oh jadi lu bisa nih tuh, miskin kamu, jangan di sini. Ya nggak gitu. Aduh, susah banget Dani ini. No, cepetan no. Susah banget nih pola pikirnya Bang Dani nih. Bentar guys, gue tipis. Tadi gue bilang gini no. Kan gue bilang kalau gitu sekolah negeri dihapus aja katanya. Kalau sekolah negeri itu kan bisa buat siapapun. Ya. Kalau dengan syarat ini, yang udah yang miskin kita masukin aja ke sekolah rakyat, sekolah negeri buat yang mampu dan menengah. Nah, terus kata dulu apa tadi? Ya kasihan yang maksudnya yang menengah kalau dihapusin masuk kemana? Iya, masuk sekolah negeri, yang miskinnya sekolah rakyat. Miskinnya sekolah rakyat. Ya berarti negeri harus tetap ada dong. Ada. Ya. Yang tadi lu bilang, ih ngapain lu miskin di sini? Iya takutnya gitu. Ngapain masuk negeri lu miskin lu gitu. Lah kan miskin udah pasti di sini, Dani. Iya makanya takutnya ada informasi nggak nyampe ke orang miskin. Kan ChatGPT. informasi tidak nyampe ke mereka. Iya. ChatGPT. Kita menutup dengan Tapi kasihan ya jadi yang masuk ke miskin dia miskin. Masuk sekolah rakyat. ya kan semuanya miskin dan Apa siapa? Yang kaya mah kebalik Mas, kebalik. Allah, yang kaya mah Allah. Bisa nggak sih Mas? Jadi apa sih? Tombolnya, tombolnya. Kanan. Atas Mas, atas kanan. Abdul baik. Hai. Nah, Paspor. Bisa santai loh. 798. Kenapa kepoto ini? Ini kepoto nih. Bukan ya, bukan. Sini sini. kita nggak ngerti lang. Wah, tua. Gue punyanya Samsung soalnya. Lah Samsung juga bisa. Beda. Oke, ChatGPT ya pertanyaannya. Coba dari lu no. Halo. Hey, how's it going? Bahasa Indonesia aja, Mbak. Siap, aku bakal straight to the point aja. Ada yang mau langsung kita obrolin? Menurut kamu, mendingan pemerintah bikin sekolah rakyat atau sekolah Garuda dengan budget ratusan miliar, atau lebih mending bikin sekolah-sekolah di daerah terpencil? Kalau jujur, aku pribadi lebih condong ke pemerataan akses pendidikan dulu. Sekolah di daerah terpencil sering banget tertinggal. Jadi sebelum bikin yang megah, mending pastikan dulu semua anak di pelosok punya sekolah yang layak.
baru deh mikir yang fancy. Pak Prabowo tanya ChatGPT juga hasilnya begitu, Pak. Gue mau tanya sesuatu. Gua nanya apa? Terserah. Oke. Nggak usah. Belum. Siap dengerin dan bantu sama buku. Ini langsung ya? Langsung. Langsung aja. Oke. Menurut lo, MBG itu buat anak atau buat orang-orang yang punya dapurnya? Lebih menguntungkan ke siapa? Deketin mic, jawab. Kalau kita mau realistis, seringnya sih yang punya dapur. Karena di balik branding untuk anak-anak, ujung-ujungnya yang ngatur anggaran, distribusi, dan keuntungan, ya tetap orang dewasa. Anak-anak sih cuma jadi simbol tujuan, tapi yang diuntungkan ya yang di balik layar. Wah, tuh Pak Prabowo, ChatGPT loh, ChatGPT yang aja tahu. Menurut lo, harusnya program MBG ini yang efektif tuh seperti apa? Kalau mau efektif, program semacam itu harus transparan, tepat sasaran, dan melibatkan masyarakat lokal. Jadi bukan cuma gimmick, tapi benar-benar berkelanjutan, memastikan anak-anak dapat nutrisi, dan orang-orang yang terlibat juga merasa dimanusiakan. Kalau enggak, ya jadinya top down aja, kurang berakar di kebutuhan nyata. Oke. Dan Pasti. Di MBG, ya ada nih. Kan pernah tuh di MBG ada ulet. Emang ulet bisa dimakan ya? Secara umum sih nggak dimaksudkan untuk dimakan ya. Kalau ada ulat, itu jelas masalah kontaminasi. Yang aman dimakan, ya produk yang memang udah lolos quality control. Kalau sampai ada ulat, ya berarti perlu ada perbaikan di proses pengolahannya. Makan ulat? Nggak deh. Ulat apa yang naik mulu? Haha, maksudnya ulat di makanan kemasan? Salah, ulat tangga. Udah. anjing Gila, makasih Lang udah main ke Bantu Mikir. Terima kasih, mudah-mudahan. Anjing udah nih. Lu undang main lu dong ke Hoihi. Lah, kenapa gua undang men lu? Ya kan Hoihi, hubungan internasional Lang. Ya kalau ada waktunya dia. Atau Dino Patijalo. Mau, cuma kita dikasih tahu pertanyaannya harus gini-gini ribet. Oh, wah. Oh di Nopati Jalan gitu juga. Bu Retno juga. Berarti belum pernah ngundang. Coba Bu Retno. Coba di Nopati Ansuan. Oke. Dino Panti Asuhan. Nopati Asuhan. Ya. Terima kasih Gilang. Ya, thank you. Udah datang ke Bantu Mikir dan juga terima kasih para pemikir yang udah nonton episode kita kali ini. Kita akan tutup dengan lagu seperti biasa. Bantu mikir pemerintah selalu bikin pusing netizen. Bantu mikir netizen selalu dibikin pusing pemerintah. Kok minta bantunya sama netizen? Kalau minta bantuan sama Wakil Menteri Haji, lagi sibuk nyambokin presiden. Ya.